Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ustadz Ismail Hasan, yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SD Islam Bintang Nusantara Khairul Ihsan Febrianto, yang saya hormati kepada segenap jajaran Dewan Guru Bapak Ibu SD Islam Bintang Nusantara, dan yang saya sayangi kepada segenap siswa-siswi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, hidayah, dan inayahnya hari ini kita dapat melaksanakan acara rutinan kita, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat Mau'idatul Hasanah. Acara yang kelima itu doa. Dan acara yang keenam itu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umum kitab Libtigha'i mardatillah wa li syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustazah Ilmi. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina.
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Khairul Ihsan Febrianto. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz Ismail Hasan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Ustadz, Ustazah, Miss dan Mister sekalian yang insya Allah berbahagia. Yang saya sayangi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Islam Bintang Nusantara yang selalu semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan yang tak ternilai harganya. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam Allah marilah kita aturkan teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah, Miss dan Mister serta anak-anakku sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ismail Hasan yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri peringatan Isra Mi'raj SD Islam Bintang Nusantara ini, meskipun hari ini terlaksananya tidak seperti tahun-tahun lalu, yaitu dilaksanakan secara daring. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu semangat dalam berbagai hal, dalam menyusun acara, sehingga acara demi acara dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Islam Bintang Nusantara yang selalu semangat dalam menuntut ilmu, meski pada saat ini kita semua sedang dilanda masa pandemi, sehingga proses pembelajaran kita terpisah oleh jarak. Selanjutnya, hari ini
kita memperingati Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW, yang mana saat ini kita laksanakan secara daring atau online, yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita dapat berkumpul, kita dapat membuat acara yang sangat meriah. Namun pada kesempatan kali ini kita lakukan secara daring dan diikuti seluruh siswa di rumah masing-masing. Hal ini tentu mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu istiqomah dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Meskipun masa pandemi ini belum berakhir, dan mudah-mudahan Allah mencabut pandemi ini dan menyegerakan kita untuk dapat hadir, belajar bersama, melakukan kegiatan bersama secara tatap muka. Pesan saya untuk anak-anakku sekalian, melalui peringatan Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW ini, kita tingkatkan iman kita dan selalu semangat dalam berbagai hal, terutama dalam menuntut ilmu di masa pandemi seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk anak-anakku sekalian, meskipun belajar melalui daring. Dan saya yakin kalian adalah orang-orang hebat, kalian adalah siswa-siswi hebat yang kelak akan menjadi penerus bangsa yang hebat pula. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Hasan. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang saya muliakan, yang saya hormati, Kepala Sekolah Dasar Islam Bintang Nusantara Rumbia, tak lupa kepada bapak-bapak Dewan Guru, ibu-ibu Dewan Guru, semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus bisa mendampingi anak-anak generasi Islam penerus perjuangan bangsa Indonesia dalam menempuh thalabul ilmi. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, yang mana Allah berfirman, apabila engkau mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, dan apabila engkau kufur nikmatku maka
azabku sangatlah pedih. Semoga dengan rasa syukur yang kita haturkan kehadirat Allah, kita selalu mendapatkan tambahan-tambahan nikmat, panjang umur, kesehatan, lahir maupun batin, sehingga hidup kita akan semakin barokah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam Allah semoga tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat ini kita peringati suatu peristiwa yang mengagumkan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat memetik hikmah-hikmah daripada perjalanan beliau, dan semoga kita dapat mengikuti apa yang diajarkan beliau di dunia, sehingga kita juga bisa mengikuti beliau nanti di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tak lupa kepada para siswa, para siswi yang mengikuti peringatan ini secara online yang kami sayangi. Jadi alhamdulillah di masa yang penuh keprihatinan, era pandemi ini, kita masih bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita sangat menganggap penting peringatan itu. Kenapa? Dalam arti kita merasa kehilangan kalau sampai momen peringatan ini tidak terlaksana, karena nilainya sangat luar biasa Isra Mi'raj ini. Alhamdulillah, Sekolah Dasar Islam Bintang Nusantara Istiqomah, semoga ini yang terakhir Isra Mi'raj online. Amin ya robbal alamin. Karena ya kurang agak gimana gitu ya, kalau bisa secara langsung insya Allah lebih khidmah, lebih meriah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Isra Mi'raj sangat perlu diperingati oleh umat Islam setiap tahun? Tak bosan-bosan umat Islam di seluruh dunia memperingati ini, karena ini Isra Mi'raj satu peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah mengawali firman-Nya dengan subhanallah, dengan subhana. Seringkali kita mengucapkan subhanallah, gitu kan? Nah, setiap melihat sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan, kita pasti mengatakan subhanallah. Nah, Allah mengawali firman-Nya dengan subhanallah, berarti Allah selanjutnya akan memberitahukan sesuatu yang sangat agung, sangat menakjubkan. Dalam hal ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian apa kewajiban umat Islam? Harus beriman, percaya terhadap adanya peristiwa ini. Kalau sampai ada orang Islam kok tidak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, belum Islam. Imannya tidak sempurna, bahkan belum terhitung seorang mukmin.
Jadi hukumnya wajib percaya akan Isra Mi'raj ini. Kemudian Isra ini kan sesuatu yang di luar logika. Perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Yerusalem. Masjidil Aqsa itu tempat yang diperebutkan dua agama, Nasrani dan Islam. Karena pernah dari Nasrani Nabi Isa, kemudian juga menjadi tempat ibadahnya umat Islam, bahkan pernah menjadi kiblatnya umat Islam. Kemudian Rasulullah dinaikkan melewati, menembus langit dunia, langit tingkat 1 sampai 7. Kemudian Rasulullah sampai kepada tempat Sidratul Muntaha, tempat paling mulia yang tidak pernah diinjak oleh manusia atau makhluk kecuali Rasulullah. Kenapa saya katakan di luar logika? Mekah Masjidil Aqsa itu 1500 km. Nah, ini perjalanan Rasulullah tidak semalam penuh, tidak semalam penuh, sudah sampai ke Mekah lagi. Maka ini pertama juga menjadi ujian untuk umat Islam, apalagi umat Islam zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan peristiwa yang beliau alami. Apa tanggapan umat Islam? Terpecah jadi dua umat Islam saat itu. Satu golongan yang membenarkan, dua golongan yang tidak membenarkan, berarti dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak yang murtad waktu itu. Golongan yang membenarkan, merekalah orang-orang yang siddiqin, orang yang langsung membenarkan. Salah satu sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad walaupun perkataannya melebihi peristiwa ini. Nah itu, oleh karena itu kita juga harus seperti itu. Alhamdulillah kalau kita mendengar dari ulama, mendengar dari ustadz, mendengar dari kiai, alhamdulillah kita langsung beriman kepada peristiwa Isra Mi'raj. Ini tanda-tanda ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini diciptakan oleh Allah, zat yang paling mulia, diberikan kepada hambanya yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah dibawa dari tempat yang mulia Masjidil Haram menuju tempat yang mulia Masjidil Aqsa, dinaikkan menembus langit-langit 1 sampai 7 kepada Sidratul Muntaha, tempat yang paling mulia juga. Kemudian Rasulullah di situ menerima sesuatu yang paling mulia. Apa itu? Kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian sesuatu yang paling mulia ini dibawa pulang ke Mekah, disampaikan kepada segolongan umat yang paling mulia. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia semua. Peristiwa Isra Mi'raj ini mulia semua. Insya Allah yang mau memperingati juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari masjid, kita tahu masjid itu tempat yang paling suci di bumi. Ya tidak? Paling suci di bumi. Makanya kalau ke masjid, jenengan punya sendal yang harganya 700.000, nggak boleh dibawa masuk. Ya enggak? 700.000. Jenengan bawa sendal jepit yang harganya 10.000, jangan dibawa masuk juga. Yang 700.000 aja tidak boleh dibawa masuk, karena masjid tempat paling suci di bumi.
Rasulullah diperjalankan dari masjid ke masjid. Kemudian orang itu kalau sudah masuk masjid, apapun statusnya di luar masjid, kalau sudah di dalam sama semua. Presiden datang belakangan, tempatnya ya di belakang. Pedagang asongan datang duluan, tempatnya ya di depan. Guru datang belakangan, tempatnya di depan. Lurah kok datangnya belakangan masuk masjid, tempatnya di belakang. Santri datang duluan, tempatnya di depan. Kiai datang belakangan, tempatnya di depan. Ngimami kok. Nanti imamnya siapa? Jadi ini masjid ini tempat paling suci di bumi, sehingga Rasulullah dijalankan dari masjid ke masjid. Ini waktunya berapa menit, Pak? Waktunya kurang lebih 25 menit. 25 menit. Dari masjid ke masjid. Kemudian intinya sebenarnya hikmah yang paling penting dari Isra dan Mi'raj ini, yang pertama linuriyahu min ayatina. Kita ini diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Peristiwa yang tidak logika, karena agama tidak selalu bisa dilogika. Harus kita percayai ini merupakan tanda kebesaran Allah. Min ayatina. Kalau umat Islam zaman dulu bingung itu wajar. Kok bisa Rasulullah begitu cepat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha kembali lagi ke Mekah? Kalau sekarang kita sudah tidak seberapa kaget. Minta maaf, sampean punya kawan di Amerika, sampean kirim tulisan WA, berapa detik sampai di Amerika? Ya tidak? Sebenarnya mungkin kalau yang mengkaji Isra Mi'raj itu seorang ahli fisika, ahli ilmu seperti itu, mungkin tidak akan terasa aneh. Tapi karena kalau saya ini orang awam, bukan ahli fisika, kalau saya ahli fisik, Michael Pacul, ahli fisik, itu kan aneh. Sementara kita sekarang sudah melakukan hal-hal yang aneh. Bahkan tulisan PDF atau apa dokumen dikirim kemana pun cepat, berapa sekian detik ya, hanya sekian detik sudah nyampe, sudah dibuka di sana. Masya Allah. Kirim duit berapa detik, kalau pinnya sudah diketik, nah passwordnya udah terkirim. Masya Allah. Ternyata modern sekali zaman dulu, zaman Rasulullah ini ya. Nah, kita diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa tujuannya? Menguatkan keyakinan iman kita. Jadi Isra Mi'raj ini tujuannya juga untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu percaya. Orang itu kalau percaya manut, karena percaya dan yakin. Saya kasih logika, jenengan yakin dan percaya sama dokter. Jenengan kalau sakit dibuat tempat dokter tuh yakin dan percaya sama dokter. Jenengan suruh apa aja manut sama dokter, ya toh? Disuntik manut, mau. Coba yang nyuntik Pak Guru, walah. Ya mau tenang, karena nggak yakin sama Pak Guru, ya lah. Kalau sama dokter manut, ini Pak obatnya 12 tablet ini diminum 3 kali sehari, manut karena ya yakin lah. Untuk meningkatkan iman kita ini Isra Mi'raj, agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kali, kita harus meningkatkan kualitas sholat. Karena Isra Mi'raj ini salah satu intinya adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah sowan
ke hadapan Allah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mau ikut? Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak mau. Ya Muhammad, itu bukan tempat saya, itu tempat berduaan engkau dengan Allah. Saya nggak boleh, saya sini aja. Rasulullah ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat yang awalnya 50 waktu. Coba, kalau sekarang kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Kalau dulu zuhur, asar, maghrib, pokoknya 50 waktu. Kira-kira sempat ngajar ke SD Bintara enggak, Pak? Sholat 50 waktu. Ibu-ibu kira-kira sempat masak apa enggak? 50 waktu Rasulullah turun. Rasulullah itu orangnya taat betul, panut, nggak ada protes kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah langsung qabil tuh, saya terima, sam'an wa ta'atan. 50 waktu siap. Turun Rasulullah, ketemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang dititahkan oleh Allah kepadamu? Sholat 50 waktu. Wah, kaget Nabi Musa itu. Kaget, sholat 50 waktu. Muhammad, umat saya tuh orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, itu gak mampu setelah saya coba sholat itu. Umatnya sampean kecil-kecil, lemah, tak kuat, minta lagi keringanan. Rasulullah kembali naik, minta keringanan, dikurangi 10. Turun lagi sama Nabi Isa, ini masih berat, naik lagi, minta keringanan lagi. Bolak-balik sampai tinggal 5. Itu sama Nabi Musa suruh minta keringanan lagi 5. Itu berat, itu umatnya jenengan, gak kuat itu nanti. Saya sudah malu, katanya Rasulullah. Rasulullah itu kan orangnya pemalu ya Mas ya. Rasulullah itu diibaratkan pemalunya seperti gadis pingitan. Ini betul, Rasulullah itu seperti gadis pingitan. Saya kalau masih ada nggak gadis pingitan? Kalau gadis pungut banyak. Udah malu ini Rasulullah. Ya udahlah, ini 5 waktu sudah, saya sudah malu, saya bawa pulang ini 5 waktu. Saya Nabi Musa, semoga-moga kuat umatmu. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, 5 waktu, betul Nabi Musa mengatakan 5 waktu ini banyak yang keberatan, bahkan sampai ada umatnya Rasulullah yang memilih sholat hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Masya Allah, luar biasa. Kita tingkatkan kualitas sholat. Kenapa? Karena sholat ini ibadah yang paling mulia. Awalu ma yuhasabu min abdihi as-sholat. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti sholat, Mas. Kalau sholatnya bagus, selamat semua ibadahnya. Puasanya, hajinya, sodakohnya, zakatnya. Minta maaf, kita itu puasa itu banyak yang kurang sempurna, ibu-ibu. Kita kadang-kadang kuat nahan laparnya, tapi nggak kuat nahan muring-muring. Iya enggak? Iya Pak. Kuat kalau masalah, berarti kan kurang sempurna. Ini yang menyempurnakan nanti sholat. Apalagi yang menunjukkan sholat itu ibadah yang paling sempurna. Kalau ibadah haji, Allah mentitahkan itu dikirim lewat malaikat Jibril. Ibadah puasa dikirim juga lewat malaikat Jibril. Ibadah zakat dikirim lewat malaikat Jibril. Tapi sholat langsung Rasulullah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, menaiki kendaraan yang namanya buruk. Dijemput. Kalau dijemput itu pasti dikasih sesuatu yang nilainya tinggi. Mungkin Pak Iksan ini kepada bapak-bapak ibu guru kalau mau ngasih bingkisan, hanya bingkisan lebaran, peci, sarung atau jilbab, emasnya 1 gram masing-masing bu guru, itu mungkin cukup dikirim. Nyuruh Pak TU ya, Pak TU ini tolong dikirimin ke ibu-ibu guru ini, karena hanya mungkin pakaian, jilbab, nilainya tidak seberapa ya. Tapi kalau pas Pak kepala sekolah mau kasih bonus
Seorang guru misalkan berprestasi, mau ngasih reward kasih 50 juta, nggak mungkin ini disuruh Pak TU nganterin, pasti gurunya dipanggil. Begitu juga dengan sholat. Maka nilainya sholat ini di atas ibadah-ibadah yang lain. Oleh sebab itu, poin kedua hikmah Isra Mi'raj ini, kita harus meningkatkan kualitas sholat kita, khusyuknya sempurnanya. Kita lagi bicara khusyuk ini aja kita sudah jauh, ya. Sama saja saya yang bicara dengan Anda. Sholat Allahu Akbar, ingetannya udah kemana-mana, ya enggak? Ada yang ingat dapur, ingat jemuran, bapak-bapak ingat tugasnya. Aduh, anak-anak udah ngerjain belum tugas yang saya kirim kemarin? Khusyuknya kurang. Ini kita berusaha untuk meningkatkan itu. Caranya gimana sih khusyuk? Khusyuk itu caranya yang diajarkan ulama adalah salah satunya ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, perasaan kita yang di hadapan kita ini Ka'bah, yang di kanan kita surga, yang di kiri kita neraka. Maka kita akan khusyuk. Yang kedua, kita angan-angan makna dari setiap bacaan sholat itu. Mulai Allahu Akbar itu maknanya apa? Kita hadirkan dalam hati, sehingga hati tidak sempat terisi yang lain yang dibawa oleh syaitan, ya. Syaitan itu luar biasa ganggu. Kita sholat bukan berarti syaitan itu nggak ikut. Ibu-ibu naruh HP lupa, tapi ketika sholat ingat, ya Allah, di bawah bantal tadi. Ya enggak bapak-bapak, ya toh? Pernah ya Pak ya? Saya sering. Nah, itu kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kemudian kenapa sih sholat ini juga ibadah yang paling mulia? Kenapa? Karena luar biasa sebenarnya. Allah dalam ayat yang lain berfirman, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa menghalang-halangi, bisa mencegah dari perbuatan yang buruk, faksya dan kemungkaran. Kalau umat Islam ini bisa mengaplikasikan sholat di dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Faksya dan mungkar itu nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita resapi, kita ingat-ingat gerakan sholat dan bacaan sholat itu. Sholat itu pertama niat, menghadap ke kiblat dulu. Satu tujuan umat Islam semuanya, ya tak? Satu tujuan, bersatu. Nggak ada alasan umat Islam terpecah belah. Orang sholatnya satu tujuan. Coba. Ini kalau menyadari semuanya, masya Allah, subhanallah. Satu tujuan. Niat sholat apa zuhur misalnya. Setiap sesuatu yang kita lakukan harus diniati, bapak-bapak, ibu-ibu. Seperti dalam sholat. Bekerja, bapak-bapak yang tani bekerja ke ladang, bismillah niat mencarikan nafkah yang diwajibkan kepada saya sebagai haknya anak istri menjadi ibadah. Bapak-bapak pergi ke sekolah, niat menyebarkan ilmu menjadi ibadah. Setiap langkahnya bapak ibu ibadah. Semua aktivitas harus diniati seperti kita ketika sholat. Kemudian setelah niat, hadirkan dalam hati, kemudian baca takbir Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, kita sudah tidak boleh bergerak dengan gerakan yang ngawur, juga sudah tidak boleh mengucapkan sesuatu yang ngawur, karena bisa membatalkan sholat. Jadi startnya itu Allahu Akbar, Bu. Itu kita sudah ditentukan apa yang kita gerakkan dan apa yang kita ucapkan, ini sudah ditentukan.
oleh Allah. Kalau enggak kita turuti, ini batal. Kalau sudah sendekap di ujung hidup kita juga akan disendekapkan. Makanya kalau sekarang kok orang kok nggak mau sendekap, berarti nggak mau sholat. Nanti suatu saat sama Mbah Mudin tetap disendekap. Nah, kalau nggak mau sama Mbah Mudin dicancang. Tahu dicancang? Ditali, betul nggak? Sering lihat, oh ini udah kaku, ini nggak bisa Mbah Mudin, dicancang Bu. Nah itu, kita itu sebenarnya sama. Makanya suruh belajar sendekap dari sekarang dalam sholat. Terus kita udah nggak boleh 3 menit lagi. Kita udah nggak boleh bergerak yang menyakiti orang, nyodok kawannya samping, batal. Berbicara ngawur, batal. Memanggil, alah rukuh kamu itu udah lunas belum, batal. Pokoknya kalau sudah takbir, gerakan dan ucapan kita ditentukan khusus, tidak boleh ngawur. Hidup pun begitu ibu-ibu. Kita hidup harus betul-betul menjaga kanan kiri kita, jangan sampai kita sakiti seperti dalam sholat, walau lewat gerakan, walaupun lewat ucapan. Insya Allah kalau ini diaplikasikan, rukun tetangga, rukun warga, rukun desa, rukun kecamatan, rukun kabupaten, rukun negara, semuanya rukun seperti ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Masya Allah, subhanallah, itulah yang dimaksud dengan innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin keterbatasan waktu, semoga hikmah singkat tentang Isra Mi'raj dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sehingga setelah Isra Mi'raj ini, iman dan ibadah kita, ketakwaan kita bertambah kualitasnya, sehingga menjadi orang muttaqin yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak-bapak, Ibu, Bapak Kepala Sekolah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Ustadz Habib Primadona. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu min nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa afini wa fu'ani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi rangkaian-rangkaian acara yang telah kita lewati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada pagi hari ini
memberi manfaat dunia dan akhirat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Laukana khoto'a minanna, laukana asana minallah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.